بسم الله الرحمن الرحيم. استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً جزا الله من قام على هذا المسجد تعميراً واهتماماً وترتيباً، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم أعظم الجزاء على خدمتهم لبيت الله تبارك وتعالى. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian beliau mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada mereka-mereka yang mengurusi masjid ini, baik sebagai ta'mir ataupun sebagai yang lainnya yang menghidupkan aktivitas di masjid yang mulia ini. ثانيا نشكر الإخوة والأخوات الذين جاءوا من أماكن متعددة لحضور هذا الدرس، وأحسن الظن في من يلقي هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم بكل خطوة حسنات، وأن يكفر عنكم السيئات، وأن يبارك لكم في أهلكم وأموالكم وأولادكم. Dan yang kedua, beliau pun mengucapkan terima kasih kepada ikhwah sekalian yang telah hadir dari tempat yang bermacam-macam ataupun jauh, dan telah berbaik sangka kepada sosok yang menyampaikan muhadharah atau yang mengisi muhadharah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan setiap langkah yang antum lakukan itu menjadi kebaikan demi kebaikan, dan kemudian langkah yang lainnya menghapuskan dosa atau keburukan, dan kemudian Allah pun memberikan keberkahan kepada antum sekalian, kepada keluarga antum sekalian, dan kepada harta antum sekalian. أحبتي في الله، البلاء سنة الله عز وجل على جميع الخلق، لا يوجد مخلوق يخلو من البلاء والابتلاء والامتحان. Ahibati fillah, kata beliau, al-bala atau ujian itu adalah sunnatullah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun di antara hamba-hamba Allah yang terbebas atau terlepas dari yang namanya al-bala. وهذا الابتلاء وهذا الامتحان هو اختبار لإيمان الناس، هو اختبار ليقين الناس. فالله عز وجل خلقنا في هذه الحياة الدنيا التي فيها البلاء وفيها الامتحان وفيها الشقاء لينظر من الصابر من المحتسب، فهذا أمر يقع على كل إنسان. Allah subhanahu wa ta'ala yakni ketika menurunkan al-bala ini adalah sebagai ujian bagi iman seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan kemudian menimpakan bala dan ujian kepada kita agar Allah subhanahu wa ta'ala tahu siapa di antara hamba-hambanya yang sabir, yang bersabar, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun tahu siapa di antara mereka yang muhtasib, yakni orang-orang yang mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا امتحان الله عز وجل يعلم من الصادق ومن الكاذب، من الصادق في إيمانه ومن الكاذب في ادعاء الإيمان، فيأتي البلاء ويأتي الامتحان ليظهر المؤمنون من الكاذبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia sekalian mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan amanna, kami beriman, dan kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan fitnah oleh Allah Rabbul Alamin? Maka ketahuilah, sungguh kami telah memberikan fitnah atau ujian kepada orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka alladzina shadaqu, mereka-mereka yang jujur keimanannya, dan kemudian Allah pun akan mengetahui siapa di antara mereka al-kadzibin, yakni mereka-mereka yang berdusta hanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alladhi kataba alaina al-bala wa kataba alaina al-imtihan wa qaddara alaina al-maqadir 'allamana kayfa an-najat min hadha al-bala, min hadha al-imtihan, min hadha al-ikhtibar. 'allamana Allah jalla jalaluhu kaifa nakhruj min hadha. Allahu jalla jalaluhu yang telah menetapkan kepada kita atau menurunkan kepada kita al-bala, 'allamana, mengajari kita bagaimana caranya selamat atau an-najat dari al-bala ini, dari imtihan ini, dari ujian ini. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengajarkan kepada kita jalan keluar atau jalan keselamatan dari musibah atau al-bala yang menimpa kita. Wa qassa alaina qasas al-anbiya ashaddu an-nas bala'an, kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. فالله عز وجل قص علينا في القرآن الكريم قصص الأنبياء وقصص ابتلاءاتهم وامتحاناتهم وكيف فرج الله عنهم البلاء. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, Allah telah menceritakan kepada kita cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi yang mana mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Mereka yang paling berat ujiannya di antara kalangan manusia adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Dan seseorang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diuji sekadar dengan atau sebanding dengan kadar keimanannya, ya. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Bahwa al-ibtilaat, ya, ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan bagaimana mereka kemudian selamat darinya. Wa qassa alaina Allah jalla jalaluhu madza fa'ala al-anbiya athna ibtilaatihim wa hum fil karb wa hum fil imtihan wa hum fil bala. Madza fa'ala al-anbiya, madza qalu, kaifa kharaju min hadha al-bala. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh para nabi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala atau ujian kepada mereka. Nah, limadha liyakuna al-anbiya uswatun lana, qudwatun lana, naf'alu mithla ma fa'alu fil bala wal imtihan.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu? Agar para nabi ini menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi qudwah bagi kita sekalian. Bagaimana caranya kemudian terbebas atau terlepas dari ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau selamat darinya. Faqala Allah jalla jalaluhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. لماذا الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء وامتحاناتهم وابتلاءاتهم وأخبرنا ماذا فعلوا في فترة البلاء؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kisah tentang para nabinya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian Allah pun menceritakan apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka diuji oleh Allah. لنفهم أن المخرج من البلاء هو عند الله عز وجل وحده لا شريك له. Agar kita tahu, agar kita faham bahwa jalan keluar dari ujian ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. وأن مفاتيح الفرج بيد الله وحده لا شريك له. Bahwa kunci-kunci al-faraj, yakni jalan keluar dari seluruh musibah, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. لأن الناس لو تركوا بدون أن يعرفوا المخرج من البلاء كل إنسان سوف يفعل ما يشاء فيقعون في الشرك ويقعون في البدعة ويقعون في الأخطاء. Karena manusia jika tidak diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja tanpa tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukannya ketika ditimpa musibah, maka mereka akan melakukan apa saja yang disukai oleh mereka. Mereka akan terjerumus ke dalam kemusyrikan, asyirk, kemudian juga mereka akan terjerumus ke dalam al-bid'ah, kebid'ahan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa mereka akan terjerumus ke dalam akhta', ke dalam kesalahan-kesalahan atau dosa. Wasyaitanu haris an yadkhula 'ala an-nas fi waqti al-bala' fayurshiduhum wa yadulluhum 'ala amrin mukhalif li dinillah 'azza wa jalla wa yaqul lahum hadha huwa al-makhraj min al-bala' hadha huwa alladhi sayufarriju kurbatakum fayaqa' an-nas fima nahahum Allah 'azza wa jalla 'anhu. Syaitan itu kemudian akan menjadi sangat bersemangat untuk kemudian masuk kepada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian dia menunjukkan kepada manusia-manusia ini terhadap perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengatakan kepada mereka, inilah jalan keluar yang sebenarnya yang bisa mengeluarkan dirimu dari ujian Allah Rabbul Alamin. Ma huwa sababus syirk? سبب الشرك أن الناس بعض الناس والعياذ بالله يلجأ إلى غير الله عز وجل في البلاء. إذا نزل عليه بلاء لجأ إلى غير الله عز وجل فوقع في الشرك. Sebagian orang atau di antara sebab kemusyrikan adalah mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan penyebabnya adalah ketika mereka tertimpa bala. Itu yang membuat mereka kemudian terjerumus ke dalam kemusyrikan. والشيطان هو الذي يزين للناس أن يلجأوا إلى غير الله عز وجل. Syaitanlah yang telah memberikan keindahan atau memperindah kepada manusia untuk bergantung atau bersandar kepada selain Allah. بني آدم منذ آدم عليه السلام إلى قبل نوح وهم على التوحيد 10 قرون وهم على توحيد الله عز وجل حتى جاء زمن نوح عليه السلام فلما مات الرجال الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين
فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، أصبحوا يلجؤون إلى هؤلاء الصالحين ويطلبون منهم العون والمدد، فوقع الشرك أول مرة في هذه الأرض. Anak Adam dimulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nuh alaihi salam, sepanjang asyratu qurun, yakni 10 abad atau 1000 tahun, mereka berada di atas tauhid. Sampai datang masa kaum Nuh alaihi salam, maka wafatlah di antara mereka beberapa orang saleh yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, Waddau, Waswa, wa Yaghutha, wa Ya'uq, wa Nasra. Ketika mereka wafat, maka dimulailah peristiwa kemusyrikan pertama kali yang terjadi di dalam sejarah manusia, di mana mereka, yakni kaum Nabi Nuh alaihi salam, itu kemudian yaljaun, mereka bersandar, bergantung kepada orang-orang saleh ini yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta al-aun, pertolongan, wal madad, bantuan dari orang-orang ini karena mereka atau ketika mereka ditimpa bala. Wa ahlu Makkah kanu ala at-tauhid منذ زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كانوا على التوحيد وعبادة الله، إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الرجل ذهب إلى بلاد الشام، فوجد أهل الشام عندهم أصنام يطلبون منها المدد ويطلبون منها العون ويطلبون منها المطر، فأعجبه هذا الأمر فأحضر هذه الأصنام إلى مكة، فتحول أهل مكة إلى الشرك. Begitu juga ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Mereka sejatinya berada di atas agama Ibrahim alaihissalam dan Ismail, sampai datang salah seorang dari mereka yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai, yang kemudian melihat di negeri Syam ketika dia berada di sana bahwa orang-orang Syam menyembah sebagian berhala. Maka itu membuatnya tertarik dan akhirnya dia menghadirkan berhala-berhala ini ke kota Makkah. Dan semenjak itulah kemudian terjadilah kemusyrikan di kota Makkah. فقطعا لمادة الشرك ولكي لا يعود الشرك، الله عز وجل قص علينا في القرآن الكريم ماذا كان يفعل الأنبياء عند وقوع البلاء. Dan sebagai pemutus kemusyrikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisahkan kepada mereka apa yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an al-Karim mali' bihadhihi al-qasas lil anbiya' عندما وقعوا في البلاء، وأتباع الأنبياء كذلك الذين ذكروا في القرآن الكريم إلى من لجأوا وبمن استغاثوا وعلى من توكلوا، كل هذا مذكور بالتفصيل في القرآن الكريم. Al-Quran Al-Karim itu dipenuhi ayat-ayat mali dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang para nabi dan apa yang mereka lakukan ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan pengikut para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan mereka-mereka yang kemudian terjerumus ke dalam kemusyrikan ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran bitafsil dengan secara terperinci tentang mereka. Adam alaihi salam wa zawjuh ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبونا آدم أمنا حواء لم يدعو إلا الله عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ayah kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ibu kita, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami dengan dosa. Wa illam taghfir lana,
jika engkau tidak mengampuni dan memberikan pengampunan kepada kami, wa tarhamna, dan engkau merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Mereka mengatakan itu, mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Nuh alaihi salam ماذا قال كما أخبرنا الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال أيضا عن نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نوح عليه السلام يدعو الله إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Nuh alaihissalam ketika atau Allah menyebutkan tentang beliau di dalam Al-Quran, ketika Nuh alaihissalam menyeru Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, inni maghlubun fantasir, sesungguhnya aku maghlub, dikalahkan oleh kaumku. Artinya mereka tidak mau menerima dakwah Nuh alaihissalam. Fantasir, tolonglah aku ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membukakan pintu langit bagi Nuh alaihissalam, kemudian turunlah air yang deras. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami keluarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dalam bumi mata air, dan kami bawa Nuh alaihissalam di atas perahu. Dan ma ini kemudian berkumpul, air ini berkumpul menjadi sangat banyak atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullukum taqra'una al-Qur'an al-Karim wa qisas al-anbiya wa kaifa najaw min hadzal bala. Setiap dari kalian atau setiap dari kita membaca Al-Qur'an al-Karim, kisah-kisah para nabi yang ada di dalamnya, dan bagaimana mereka selamat. Likai la yakuna li ahadin 'udhr. إذا وقع في بلاء في امتحان لا يكون لك عذر، لا تلجأ إلا لله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب العون والمدد إلا من الله وحده لا شريك له. Allah menceritakan itu semua agar kita tidak memiliki uzur kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hujahnya sudah tersampaikan oleh Allah. Bagaimana caranya untuk meminta pertolongan kepada Allah? Maka engkau hendaknya ketika tertimpa musibah, engkau hanya bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian engkau meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Engkau kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika tertimpa musibah. Walikai la yaqa'an nas fi hibali ad-dajjalin wal-kadhdhabin alladhina yuhimuna an-nas بأنهم هم سيفرجون عنهم ويزيلون عنهم الكرب فيأخذون أموالهم بالباطل. فلذلك القرآن الكريم والسنة النبوية بيّنت بأوضح بيان طريقة الخروج من الهم والغم وبيّنت مفاتيح الفرج. Agar kemudian manusia pun tidak terjerat tali jeratan para dajjal dari kalangan manusia, wal kadzabin, dan para pendusta yang menjanjikan kepada mereka jalan keluar dari musibah ini. Mereka menyampaikan perkara-perkara yang batil, mereka menipu, ya, dan menjerumuskan orang-orang ini kepada perkara yang batil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan yang semestinya. Allah menyebutkan kunci-kunci jalan keluar dari musibah-musibah yang dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-mafatih, mafatih al-faraj, sahlatun wa yasiratun wa mutahatun likulli insan, laysat sirran wala lughzan wala amran sa'ban, bal hiya ashal ma yakun.
Kunci-kunci jalan keluar dari perkara-perkara yang menyulitkan atau musibah yang menimpa kita itu sahlatun, mudah, sangat mudah. Dia bukan sesuatu yang tersembunyi atau rahasia, tapi sesuatu yang sangat jelas dan sangat mudah untuk dilakukan. Limadha yassaraha Allah? Limadha sahhalaha Allah? Likay yaf'alha kullu mu'min wa kullu mu'minah. La yahtaj an tadhhaba ila wasita aw an tadhhaba ila syafi'. Bal mubasharatan bainaka wa bain Allah azza wa jalla. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagi orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman sanggup dan mudah untuk melakukannya. Begitu juga dengan orang-orang mukminah, mukmin laki-laki dan mukminah, agar kemudian juga tidak pergi atau mencari makhluk-makhluk yang mereka yakini kemudian bisa memberikan jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagi orang yang beriman agar mereka mudah untuk melakukannya. Min rahmatillah bina annahu lam yaj'al bainana wa bainahu wasitah. Wa innama mubasharatan minka ila Allah la tahtaju wasitatan bainaka wa bain Allah azza wa jalla. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak membutuhkan perantara. Apapun yang kita lakukan, cukup kita melakukannya langsung dan menunjukkannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh wasitah, kita tidak butuh perantara. Faqala jalla jalaluhu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mubasharatan ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mubasyarah kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Wa qala jalla jalaluhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah pun mengatakan, jika salah seorang di antara hamba Allah, di antara hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa mereka yang berdoa ketika mereka berdoa kepada diriku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka menjawab seruan perintahku. Wal yu'minu bi, dan kemudian mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka berada di atas jalan yang benar. Sa'as'alu su'alan wa man yujib sayakhudhu hadiyatan. Saya akan bertanya satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah. Al-ayah allati dzakarnaha wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aina soal? Soalnya belum. Tenang cop. Al-Baqarah, ahsant. Al-Baqarah. تأخذ هدية. ما شاء الله بارك الله فيك. لكن هذا ليس السؤال. ليس السؤال، هذا هدية. هذا قبل السؤال. يا. ما شاء الله فل هذا يا. ما شاء الله. تعال ke depan. تعال sini ke depan. تعال خذ هذه الهدية. تعال. بس. تعال يا رجل. Tapi kata Syekh, ini pertanyaannya belum ada. Ini murni hadiah, bukan jawaban pertanyaan. أحسنت. وإياكم الله يبارك فيك. ما شاء الله. طيب السؤال، أريد أن تخرج الفرق بين هذه الآيات. الآية التي ذكرناها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فما الفرق بين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما الفرق؟ Apa bedanya? خلاص تجيب يعني. هذا لم يجي هذا. ها؟ الجواب عندك. يعلم العربية هذا. تفضل. ميكروفون. هات الميكروفون. Apa bedanya supaya jamaah yang lain faham? Jangan dijawab dulu. Ya. Apa bedanya antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, misalkan
Yas'alunaka 'anil anfal. خلاص نرجع هذا. Yas'alunaka 'anil anfal, namun kemudian Allah mengatakan qulil anfal mubasyarah, atau menjawabnya mengatakan qulil anfal. Apa bedanya? Bismillah. Jadi yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan perbedaan dari firman Allah yang difirmankan dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal. Di situ perbedaannya adalah bahwasanya apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah adalah bahwasanya di situ Allah menegaskan bahwasanya ketika kita berdoa maka Allah yang langsung sendiri menjawabnya. Allah sendiri yang langsung mengijabahkannya. Kan tapi ketika Allah firmankan dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, itu ada perantara yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, جوابه. Al-jawab yani amma fi surah Al-Baqarah hina qala Allah Ta'ala idza salaka ibadi anni fa inni qarib fa anna Allah huwal mujib. Allah huwal mujib. Amma fil ayatil ukhra fi surah Al-Anfal anna Allah amara nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yujiba as-su'al min al-ibad. طيب لماذا؟ Kenapa? Oh, sebab. Kenapa? Menandakan bahasanya Allah itu dekat kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu maka Allah yang langsung menjawabnya. Allah yang langsung memberikannya. Naam, karena Allah qarib wa huwa yujib bi nafsihi. أحسنت بارك الله فيك. Naam, barakallahu fiik. تفضل خذ هذه الهدية. Naam, dapat hadiah, silakan. Sudah nikah? Belum. Sudah nikah? Belum, lama. Belum, kenapa? إن شاء الله تتزوج. إن شاء الله قريب. امرأة صالحة. الله يبارك إن شاء الله. قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره عند هذه الآية، يعني الله عز وجل يقول يا عبدي لا تحتاج بيني وبينك واسطة في الدعاء، لذلك يقول حتى كلمة قل لا توجد هنا. يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض قل، إلا هنا فإني بدون قل. يعني يقول الإمام فخر الرازي حتى كلمة قل الله عز وجل لا توجد في هذه الآية. لماذا؟ لأني لا أريد بيني وبينك واسطة، ادعوني أستجب لك. Al-Imam Al-Fakhr Razi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Baqarah, yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan kepada hambanya, wahai hambaku, bahwa engkau tidak membutuhkan perantara di dalam doa. Bahkan Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan bahkan kata qul saja itu tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara doa. Yani seakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa saya tidak menginginkan ada perantara antara diriku dengan dirimu di dalam masalah doa, maka aku sendiri yang akan langsung menjawab doa-doamu. فمن رحمة الله عز وجل كما قلت لكم أنه عفوا دخل وقت العشاء إن شاء الله خير إن شاء الله. Baik, jamaah rahmatillah Allah, sudah masuk waktu Isya, sudah diingatkan tadi. Dan sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita salat Isya dan setelah salat Isya kita mulai lagi insyaallah taala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن من رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يجعل بيننا وبينه واسطة في الدعاء، كما قال الإمام الفخر الرازي أن الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال الله عز وجل يقول يا عبدي أنت العبد الضعيف وأنا الرب فادعوني أستجب لك. ولذلك حتى كلمة قل لا توجد في هذه الآية. Sebagaimana kita katakan sebelumnya bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya perantara di antara dirinya dengan hambanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa tidak ada wasitah, tidak ada perantara di antara dirinya dengan hambanya. الآن إن شاء الله أحبتي في الله نتحدث عن مفاتيح الفرج التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وعلم أمته هذه المفاتيح. Sekarang kita akan menjelaskan ahibati fillah kunci-kunci al-faraj atau jalan keluar dari musibah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan kemudian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan kepada umatnya. من أعظم مفاتيح الفرج الصبر، فالصبر مفتاح الفرج كما قيل، والله عز وجل أرشدنا إلى ذلك فقال جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. Dan di antara penyebab atau kunci yang paling kuat yang membuat kita keluar atau kita keluar dari musibah, sebagai jalan keluar dari musibah, itu adalah as-sabr, kesabaran. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam bahasa Arab as-sabru miftahul faraj, bahwa yang namanya kesabaran itu adalah kunci jalan keluar dari musibah atau masalah yang sedang dihadapi. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam Al-Quran, arsyadana, memberikan petunjuk kepada kita dengan firman-Nya, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. فالصبر أحبتي في الله حبس اللسان أن يتلفظ بالألفاظ التي فيها سوء، فإذا أصابته مصيبة لا يصبر ويجزع ويبدأ يتلفظ بلسانه: لماذا أنا؟ لماذا تنزل علي أنا المصيبة؟ فيبدأ بلسانه يتسخط والعياذ بالله. Dan yang dimaksud dengan as-sabr, kesabaran, itu adalah habsul lisan. Di antara maknanya adalah mengendalikan lisan dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya. Seperti sebagian orang mengatakan, limadha ana, kenapa saya yang tertimpa musibah, kenapa saya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, yatasakhat, dia murka atas musibah yang menimpa dirinya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وحبس القلب كذلك عن السخط، بعض الناس يمكن لا يتلفظ بلسانه ولكن في قلبه سخط وغضب من هذا البلاء. Dan juga yang namanya kesabaran itu adalah mengendalikan hati, habsul qalb anis sukht, dari kemarahan atau kebencian, wa ghadab. Sebagian orang tidak mengungkapkan kekesalannya dengan lisannya, namun hatinya dipenuhi dengan perkara ini. فإذا نزل البلاء فاصبر واحتسب واعلم أن هذا تقدير من الله عز وجل، والله يريد بك الخير والله يحبك، فهذا البلاء وهذا الامتحان وهذه المصيبة وراءها خير، فاصبر على هذا البلاء. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepada dirimu, wasbir, maka bersabarlah. Kemudian wahtasib, carilah, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah dengan musibah yang ditimpakannya yuridul khair, Allah menginginkan kebaikan bagi dirimu. Wa yuhibbuk, Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu. Dan di balik musibah atau ujian itu ada kebaikan yang besar yang menantikan dirimu. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فأول ما تنزل المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول هذه الكلمة تنزل على قلبك بردا وسلاما وتخفف عنك المصيبة. Ketika
ujian atau bala tertimpa atau menimpa seseorang, maka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang benar, mereka-mereka yang betul di dalam menghadapi musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah perkataan pertama yang keluar dari mulut mereka. Dan ketika mereka mengatakan ini atau kalimat ini ketika diucapkan akan mendatangkan bardan, yakni keademan atau memadamkan amarah, ya mendinginkan amarah, wasalaman dan keselamatan bagi orang yang mengucapkannya. Anta satarji' ila Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satarji' ila Allah, man faqadtahu satalqahu insyaallah fil jannah. Satarji' wa tajid man faqadtahu min ahbabika wa ikhwanika wa abnaika fi jannatin na'im biidznillah. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjumpai apapun yang mungkin kau hilang atau engkau kehilangan di dalam kehidupan dunia. Kata Syekh, man faqadtahu, mereka-mereka yang engkau kehilangan mereka di dalam kehidupan dunia ini, seperti orang-orang yang engkau cintai, anak-anakmu ataupun yang lainnya, engkau akan menjumpai mereka di dalam surga An-Na'im. Fa ayyu shay'in tafqid wa tasbir alayhi wa tahtasib, Allah Azza wa Jalla sayu'tika ad'afahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. لا يعني بغير حساب. الذي سيوفيك هو الله عز وجل ولم يحدد كم، بغير حساب. Dan ketika engkau atau seseorang itu bersabar dan kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan balasan yang berlipat ganda sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan oleh Allah tanpa batas. Allah lah yang akan menunaikan janji tersebut. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu dharra'a sabar fahuwa khairun lah, wa in asabathu sarra'a syakar fahuwa khairun lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Al-mu'min faqat huwa alladhi yanalu hadzal ajr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu ketika dia ditimpa atau tertimpa ad-dharra, yakni musibah, maka dia bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha khairun lah, dan ini yang lebih baik untuk dirinya ketika tertimpa musibah. In asabathu sarra syakar, ketika dia tertimpa kenikmatan dia bersyukur. Fahuwa khairul lah, dan itu lebih baik bagi dirinya ketika dia tertimpa kenikmatan. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan perkara atau perbuatan seperti ini hanya akan dilakukan dan didapatkan oleh seorang mukmin. Madza af'al fi waqti al-bala? Madza af'al? Ud'u Allah, ishghal nafsaka bid-du'a, bidu'a'i Allah azza wa jalla wahdahu la sharika lah, hatta yanjali al-karb wa yazul al-ham bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Apa yang saya lakukan ketika tertimpa musibah? Maka sibukkan dirimu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dirimu. Kana an-nabi alaihi salatu wassalam idza asabahu ham yahra' ila as-salah mubasharatan, yaqum wa yusalli alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa perkara madarat yang mendatangi dirinya, maka beliau bersegera untuk melakukan salat. طيب سؤال لكم، من القائل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Pertanyaan bagi hadirin, siapa yang mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Yang memilih Syekh, ya. Nabi man?
آدم عليه السلام خطأ سلام. تفضل شيخ اختم. يونس عليه السلام هو القائل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تفضل يا أخي بارك الله فيك. أحسنت. يونس عليه السلام عندما وقع في هذا البلاء، بلاء عظيم وليس عظيم، كرب كبير. تخيل أنك في بطن بروت إيكان باوس، betul؟ باوس مسألة باوس إيكان في بطنه، وهذا الحوت في قاع المحيط، ظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة المحيط في الظلمات. Maka bayangkan apa yang terjadi kepada Yunus ketika dia tertimpa musibah ini. Dia berada di perut ikan paus. Ini adalah ujian yang sangat berat. Dan kemudian ikan paus ini fi qa'il muhit, di dasar samudra. Zulumat, kegelapan. Hanya kegelapan yang dirasakan oleh Yunus alaihi salam. Hal yujad sijn a'zam min hadha as-sijn? Apakah ada penjara yang lebih hebat, lebih dahsyat dari penjara seperti ini? كل سجون في الدنيا يوجد سجون نسمع هذا السجن كذا، لا يوجد سجن أشد من سجن يونس عليه السلام. Kita mendengar tentang penjara ini dan itu di berbagai macam tempat, tapi tidak ada penjara seperti tempat atau penjara yang Yunus berada di dalamnya. ماذا فعل؟ مباشرة منذ أن دخل بطن الحوت وهو يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسبح الله عز وجل. Apa yang dilakukan oleh Yunus semenjak pertama kali dia masuk ke dalam perut ikan paus? Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yusabbih. Dia terus menerus mengucapkan kalimat-kalimat ini. Natijah fastajabna lah fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Hasilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab permohonan keinginan Yunus alaihissalam untuk keluar dari perut ikan paus tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menolong menyelamatkan orang-orang yang beriman. As-su'al lin-nisa yaktubuna al-jawab wa yursilunahu wal ism. Nah, ada pertanyaan untuk akhwat. Jawabannya ditulis di kertas, bagi yang ingin menjawab ditulis di kertas beserta namanya. Jadi tidak dijawab secara langsung tapi ditulis. Manil qail? Siapa yang mengatakan? Qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ini untuk akhwat, ikhwan tenang. Ya, tenang sudah. Yuridun jibun. Baik. Siapa yang mengatakan atau siapa yang berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah? Siapa yang mengatakan kalimat ini? Tadhkur. Naam. Qailah. Naam. Was-surah. Sebutkan nama penjawabnya, tulis maksudnya, dan kemudian sebutkan nama suratnya. Thumma tursil al-jawab. Nah, kemudian kirimkan jawabannya. Ya, maksudnya kepada panitia mungkin ada di sana, mengantarkannya kepada kita. Nah. As-su'al ats-tsani lahunna lin-nisa. Ini pertanyaan kedua untuk akhwat yang ingin menjawab. Manil qail? Qalat rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Siapa yang mengatakan perkataan ini? Qalat hadhil ayah. Qalat rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Siapakah wanita di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah yang mengatakan qalat rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara? Nah, هذا جواب للسؤال الأول. نعم. طيب ما الجواب؟ من هي؟ Itu di sana. Ini namanya ini. Oh, ini sahih. Ini.
لا الجواب آسيا. 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 نعم أحسنتي. نعم. من قالت آسيا أحسنت ولها جزاء. هذه الهدية. نعم ini hadiah. شوف من هي. Masya Allah. باقي السؤال الثاني ننتظر جواب. Nah, kita menunggu jawabannya. Jadi yang ingin menjawab maka silahkan. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه. يونس عليه السلام نجاه الله عز وجل من البلاء لأنه شغل نفسه بالتسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari bala. Itu bisa babi tasbih. Karena tasbih yang dibaca, yang diucapkan, yang diulang-ulang oleh Yunus alaihissalam. فسخر الله له هذا الحوت. الحوت مسبح لأنه من هذا العالم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالحوت أيضا مسبح ويونس مسبح لذلك لم يضره. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan tadi sebelumnya bahwa jika tidak bertasbih maka dia akan senantiasa berada di perut paus sampai hari kebangkitan. Maka karena sebab tasbih yang dilakukan oleh Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengendalikan ikan paus tersebut. Karena sejatinya setiap makhluk yang ada di alam semesta ini itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa in min syai'in yusabbihu bihamdi rabbih, bahwa setiap perkara, segala sesuatu di antara makhluk Allah itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus bertasbih dan ikan paus pun bertasbih. من مفاتيح الفرج أحبتي في الله ذكر الله. كن دائما من أهل الذكر، حافظ على ذكر الله عز وجل وأنت في الرخاء وأنت في النعمة وأنت في الراحة. كن ذاكرا لله عز وجل، فإذا جاء البلاء ذكرك الله. من ذكرني في الرخاء ذكرته في الشدة، فعند الشدة يذكرك الله عز وجل ويفرج همك وينفس كربك. Di antara kunci jalan keluar dari musibah adalah zikrullah. Kata beliau, kata Syekh Hafizullah taala, kun daiman min ahli dzikr. Jadilah senantiasa termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masa rakha, di masa luang, lapang atau masa kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Karena ketika datang musibah kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dirinya. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, man dzakarani fir rakha dzakartuhu fi syiddah. Barang siapa yang mengingatku di dalam keadaan lapang maka aku akan mengingatnya di dalam keadaan berat atau sedang tertimpa musibah. فإذا نزل عليك البلاء فذكرت الله عز وجل في المصيبة يطمئن قلبك، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في أثناء المصيبة وأثناء الكرب اشغل لسانك بذكر الله عز وجل سيطمئن قلبك ويهدأ ولا يضطرب ولا يخاف، لأن ذكر الله عز وجل سيجعل فيه السكينة ويجعل فيه الطمأنينة. Ketika datang bala atau musibah maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka-mereka yang beriman dan hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sungguh dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, sehingga hatimu, kata Syekh, tidak akan takut dan khawatir ketika tertimpa musibah. من مفاتيح الفرج إعانة المحتاجين والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فمن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فرج كربة أخيه فرج الله كربته. فكن دائما وأنت في حال الرخاء كن دائما محسنا إلى الناس، دائما تساعد وتنفق بقدر ما تستطيع. Dan di antara kunci jalan keluar dari musibah
itu adalah dengan menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti orang fakir, miskin, para janda atau yang semisalnya. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Barang siapa yang menolong kesulitan hambanya, maka Allah pun akan menolong kesulitannya. Nah, selama engkau berada di dalam keadaan rokha atau lapang, maka senantiasalah membantu mereka-mereka yang membutuhkan. An-Nabi alaihi salatu wassalam عندما نزل عليه الوحي أول مرة ونزل عليه جبريل أول مرة ونزل من غار حراء وهو خائف وذهب إلى زوجته خديجة وقال زملوني زملوني، ماذا قالت خديجة؟ والله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، أنت يعني رجل تصل الرحم وتساعد الفقراء وتساعد المساكين، والله لا يخزيك الله أبدا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala di Ghar Hira dan kemudian pulang dalam keadaan ketakutan dan mengatakan kepada keluarganya, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Maka istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wallah, demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Kenapa? Liannaka tasilur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah seseorang yang menyambungkan tali silaturahmi, dan kemudian engkau senantiasa membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang yang membutuhkan. لأن هؤلاء الناس الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام هؤلاء عباد الله، فأنت تحسن إليهم فالله عز وجل يحسن إليك. Karena mereka-mereka yang lemah ini, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, para janda, itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama engkau berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepada kalian. توفي أحد الصالحين فإذا بجارته امرأة عجوز تبكي بكاء أكثر من أهله، تبكي عليه أكثر من بكاء أهله. Diriwayatkan bahwa seorang dari orang-orang saleh itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetangganya adalah seorang ajuz, yakni wanita tua yang lemah. Dan ketika orang ini meninggal, wanita tua yang lemah ini menangis, ya sejadi-jadinya, bahkan lebih menangis, lebih sedih dibandingkan keluarga yang ditinggalkan oleh orang saleh tersebut. فتعجب الناس وقالوا لها لماذا تبكين عليه أكثر من بكاء أهله؟ قالت جاورني وأنا أستحق الزكاة فلم يمت إلا وقد وجبت علي الزكاة. عندما أصبح جاري أول مرة كنت أنا أستحق الزكاة، فقيرة مسكينة من أهل الزكاة، فلم يمت حتى وجبت علي الزكاة، أصبحت من الذين يجب عليهم أن يزكوا. فتعجب الناس, kata Syekh, manusia terheran-heran dan kemudian bertanya, kenapa engkau menangis lebih dahsyat daripada keluarga yang ditinggalkan? Maka jawaban wanita tua ini, jawarani, dia telah menjadi tetanggaku, dan pertama kali dia menjadi tetanggaku, ana astahiqqu zakah, saya berhak dapat zakat dari orang lain karena saya fakir miskin. Tapi kemudian kata wanita tersebut, falam yamut, dan ketika dia meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya berada dalam keadaan wajib zakat karena kebaikan dari lelaki tersebut yang membuat dirinya kemudian hilang kefakirannya. فهذا الرجل أكرمها وأغناها بفضل الله عز وجل. إذن فمن أعظم ما يفرج همك وينفس كربك أن تحسن إلى الناس. Laki-laki ini memuliakan wanita tersebut dan mencukupi kebutuhannya. Maka di antara perkara yang paling besar, yang paling agung, yang membuat dirimu terbebas dari musibah adalah engkau berbuat baik kepada manusia yang lainnya. وأعظم من تحسن إليهم الوالدين.
أولى الناس بالبر أولى الناس بالإحسان هما الوالدان لذلك ابدأ بهما أحسن إلى والديك. Dan manusia yang paling pantas kemudian untuk kita perlakukan baik adalah kedua orang tua. Mereka adalah manusia yang paling pantas mendapatkan bakti kita. Mereka adalah manusia yang paling pantas kita perlakukan dengan baik. Maka mulailah dengan mereka. As-su'al lakum. Pertanyaan untuk antum. Uridu dalilan ala anna birra al-walidain yufarrij al-ham. Soal bagi hadirin sekalian. Saya menginginkan satu dalil yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu mengeluarkan seseorang dari musibah. Fadhal. Baca. Al-Isra al-ayat الثالثة والعشرون. طيب اقرأ. baca. وقضى ربك. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw betul aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. كريما أحسنت ولكن خطأ. لكن Masya Allah katanya ahsan tapi salah kata beliau. Masya Allah. Ini ada hadiah. Tafadhal. ما الجواب نريد جواب. تفضل شيخ اختار. جزاك الله خير. هناك مجيب هناك. بارك الله فيك. جواب آخر. نعم. لكن ليس دليل على هذه المسألة. bukan dalil. أن بر الوالدين يفرج الهم. هناك استيقاظة أحد صاحب الغار. yang 3 orang في الغار. أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله. تفضل. betul صح. صحيح. جيب الهدية. تفضل صار. نعم الثلاثة الذين دخلوا في الغار ما شاء الله وأغلق عليهم باب الغار أحدهم فرج الله عز وجل عنهم الغار لأنه توسل ببر الوالدين. ما شاء الله. Betul jawabannya karena dalam hadis disebutkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua dan salah seorang dari mereka kemudian itu bertawassul dengan amal salehnya dan Allah Subhanahu wa taala kemudian geserkan batu itu ketika salah seorang mereka bertawassul dengan kebaikannya kepada orang tua. Naam. Idzan birrul walidain ahibbati fillah li'annaka taburr bihaula bil walidain wa yad'una lak. Daiman abuk ummuk yad'una lak. فالله عز وجل يستجيب دعاءهم فإذا وقعت في بلاء إذا وقعت في مصيبة الله عز وجل يخرجك منها بسلام إن شاء الله. Maka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua akan membuat mereka kemudian berdoa kepada Allah untuk dirimu. Maka ketika engkau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, maka engkau akan keluar dari musibah itu dengan keselamatan. Akhiran min asbab infiraj al-humum wal ghumum ada'ul huquq, irja' al-huquq ila ahliha. Dan yang terakhir dari sebab yang membuat kemudian seseorang terbebas dari musibah itu adalah ada'ul huquq, menunaikan hak-hak kepada orang lain dan mengembalikan hak orang lain kepada mereka.
قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha." Mereka-mereka yang mengambil harta manusia, artinya meminjam harta mereka, namun dengan niatan tujuan untuk mengembalikannya kepada orang-orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mampu untuk mengembalikan harta tersebut. فإذا عليك دين، إذا أخذت دين من إخوان لك في الله وأصبح هذا الدين في ذمتك في رقبتك، فدائما انوي نية صادقة أنك تريد أن تعيد هذا المال إلى أهله. Jika engkau mengambil hutang dari orang lain, artinya meminjam uang orang lain, maka kemudian engkau berjuang untuk mengembalikannya dengan niat yang jujur, ya, niat yang benar, yang sungguh-sungguh berusaha keras untuk mengembalikannya, maka engkau akan diberikan kemampuan untuk melakukan itu. سيعينك الله على أداء هذا الدين مهما كان دينك كبيرا، الله جل جلاله سيسهل وييسر ويعطيك المال الذي تعيد به الأموال إلى أهلها. Allah akan menjadi penolongmu sebesar apapun hutang yang ada pada dirimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dirimu untuk bisa mengembalikan harta-harta milik orang lain ini. أعطي الناس حقوقهم، إذا عندك خادم، إذا عندك عامل، أعطهم حقوقهم كاملة غير منقوصة فيدعون لك. أما إذا ظلمتهم يدعون عليك فتتعسر أمورك ويشتد حالك والعياذ بالله. Berikan kepada manusia hak-hak mereka, kepada orang-orang yang berada di bawahmu, di bawah kekuasaanmu. Jika engkau menzalimi mereka, jika engkau berbuat baik kepada mereka, mereka akan berdoa untukmu, mendoakan kebaikan. Tapi jika engkau kemudian berbuat zalim kepada mereka, maka mereka akan berdoa kepada Allah agar engkau ditimpa dengan musibah atau dengan keburukan. هذه أحبتي مفاتيح الفرج سهلة يسيرة متاحة لكل مسلم. Inilah wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, kunci-kunci jalan keluar dari musibah. Begitu mudahnya, begitu gampangnya kita bisa melakukannya. Maka dengan kunci-kunci ini seseorang akan keluar dari musibah. As'alullah azza wa jalla an yufarrija hammi wa hammakum wa karbi wa karbakum. Aku meminta kepada Allah azza wa jalla untuk memberikan jalan keluar atas kegundahan yang ada dalam diriku dan diri kalian. Kesulitan yang menimpa diriku dan kesulitan yang menimpa kalian. Sanakhtim bisu'alain insyaallah lihadaini alhadiyatain. Kita akan tutup perjumpaan ini. Yang kedua, jawaban sudah ada. Allah. القائل ثلاثة لا اثنين هذا يعني أم مريم. خلاص يعني لا هذا للسؤال الذي قبله يعني. نعم أحسنت. هذه أم مريم امرأة عمران يعني امرأة عمران. زين بارك الله فيك. إذن السؤال للرجال من القائل؟ Qail. Siapa yang mengatakan? Ini pertanyaan untuk ikhwan. Siapa yang mengatakan perkataan ini? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' al-malaika. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik. Nah, tafadhal. Allah barik fik. Nah, soal. Baik. Tadi pertanyaan yang terakhir berhadiah dari Syekh, bahwa Syekh menyebutkan salah satu firman Allah tentang perkataan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir perjumpaan ini ada 3 pertanyaan insyaallah untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam ini insyaallah taala. Pertanyaan yang pertama saya bacakan dulu. Ustadz, mohon doa dan nasihatnya
untuk ana dan istri. Ini mungkin untuk syekh yang belum dikaruniai keturunan. Terkadang ada salah satu keluarga atau teman yang menyinggung hati kami yang belum dikaruniai keturunan. Terkadang teman-teman memberikan sindiran yang kurang enak ke dalam hati kami. Doakan ana dan istri agar terus sabar. Soal yani natlub ad-du'a wan nasihah li wa li zaujati yani ma indahuma dhurriyyah hatta al-an. يعني المشكلة يعني أحد الأقرباء أو الأصحاب يعني يقولون أقوالا سيئة تؤذي محزنة تؤذي القلوب بسبب هذا. وفي الأخير في النهاية يطلب منكم الدعاء كي يصبر. أولا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، فيسأل الله عز وجل رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن يرزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين. ثانيا النصيحة إذا سمعوا أو سمع كلاما يؤذيهم، لماذا لا تحمل؟ لماذا ما عندها أولاد وينظرون إليها بنظرة الشفقة ويحزن قلبها؟ يقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الدعاء لمن يسمع كلاما يؤذيه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع كلاما مؤذي، أنت كذاب، أنت ساحر، أنت كاهن، فالله عز وجل قال له نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك. أنت وزوجك كلما سمعتم كلاما مؤذي سبحوا الله، سبحوا الله، بإذن الله يذهب ويزول هذا الأذى منكم. Beliau pertama-tama mengatakan, saya meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, kemudian dengan namanya yang maha agung, yang sangat agung, yang jika diminta dengannya setiap doa itu akan diijabah oleh Allah, setiap permintaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullahal azim rabbul arsyil azim atau rabbul arsyil karim, kata beliau tadi. Beliau berdoa meminta kepada Allah agar keduanya ini diberikan dzurriyyah salihah, diberikan keturunan yang saleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka berdua mendengar kalimat-kalimat yang menyakitkan, sindiran-sindiran yang tidak mengenakan, bahkan mereka dikasihani, kenapa kamu tidak hamil kepada si perempuan dan seterusnya. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tahu, kata Allah, sesungguhnya hatimu menjadi sempit, hatimu menjadi sempit bima yaqulun, akan apa yang dikatakan mereka kepada dirimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW, sabbihu fasabbih, bertasbihlah, kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah, perbanyak tasbih, wa kun minas sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah di antara mereka yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ketika ada perkataan yang menyakitkan, perbanyak tasbih, maka seluruh perkataan yang menyakitkan ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan oleh Allah. La tasmahi atau la tasmah li ahad an yufsid 'alayka hayatak wa an yunaghis 'alayk. Anta wa zawjatuk يعني اتفقا وتعاونا وتحابا، يكون بينكم محبة، يكون بينكم مودة، فلا تبالي
بشيء خارج أسرتك. Jangan biarkan, kata Syekh, jangan biarkan, kata Syekh, satu orang pun menyakiti kalian berdua. Jangan biarkan siapapun, jangan memberikan ruang kepada siapapun bagi mereka untuk menyakiti kalian. Maka munculkanlah kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Jangan perdulikan siapapun. Ya, yang terpenting adalah hubungan kalian berdua. Ya, maka dengan keadaan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kalian. Nah, barakallahu fiik. Semoga kepada penanya beliau diberikan keturunan yang saleh dan salihah insyaallah, amin. Amin ya Rabb. Kemudian pertanyaan kedua, seorang anak laki-laki yang sudah baligh dan sangat dewasa tapi tidak punya rasa takut kalau telat sholat, khususnya sholat wajib. Kalau subuh tidak pernah ke masjid dan selalu telat sampai jam 6 sampai 7 pagi. Ini duha bukan subuh. Apakah itu musibah buat orang tuanya dan harus berbuat seperti apa baik anak dan orang tuanya? Soal as-sa'il yaqul anal yani walad yani ibn baligh wa balagha yani hadd al-rujulah wa laysa indahu khauf idza fatahu shalah khasatan salawat al-mafruḍah, yani salatus subh la yadhhab ila al-masjid wa yata'akhkhar daiman wa yaqumuha wa yuqimuha fi as-sa'a as-sadisah aw as-sabi'ah. Ahadhihi musibah liwalidayhi wa madza yaf'al sawa'an kana al-ibn aw al-walidain? لا شك أن هذه مصيبة عظيمة جدا عندما لا يريد أو ابنك يتكاسل عن الصلاة، مصيبة كبيرة جدا. Nah, ketika orang tua mendapati anaknya tidak melakukan salat, maka ini adalah musibah yang sangat besar. فتبدأ بإذن الله تستعين بالله عز وجل، تدعو الله دائما وأبدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تدعو بهذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Kata beliau, yang pertama yang kau lakukan adalah beristi'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah. Salah satunya adalah dengan doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dengan selalu mengatakan, berdoa kepada Allah dengan doa ini, wahai Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, ij'alni, jadikan aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Wa tansahuhu daiman wa tudhakkiruhu billah daiman wa tadhkur lahu 'uqubat tarik as-salah. Karrir daiman alayhi an-nasiha wa'murhu bis-salah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ta'muruhu an yusalli وتحاول بشتى الطرق وشتى الوسائل أن يصلي هذا الولد. Dan kemudian setelah itu berikan nasihat, karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia tentang salat, tentang kewajiban salat. Dan kemudian ingatkan dia pula tentang hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak melakukan salat, bagi mereka yang meninggalkan salat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Lakukan cara dan jalan apapun untuk membuat mereka salat dan kemudian bersabar. Wa biiznillah Rabbuna sayusa'iduk wa yu'inuk wa yuhafiz 'ala as-salah insyaallah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dirimu agar kemudian anakmu itu menjaga salat yang diwajibkan atas dirinya. Wallahu taala alam. Dan soal akhir insyaallah taala, pertanyaan yang terakhir, soal atau pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan kita meminta didoakan kepada orang soleh atau orang tua? Karena ada yang mengatakan doa orang tua mustajab, dan tadi Ustadz mengatakan Allah tidak membutuhkan perantara. Jazakallah khairan. As-sa'il yaqul,
kaif bi talabid du'a min as-salihin aw al-walidain. Lianna man qala yani minan nasi man yaqul anna ad-du'a al-walidain mustajab. Wa antum qulta yani anta qulta anna Allah la yahtaj ila wasitah fi ad-du'a. Nah, هذا نقول سلا فهم. سلا. Nah, kata Syekh salah faham. فرق بين طلب الدعاء أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك، وفرق بين أن تدعو ذلك الرجل الصالح. فرق بين أن تطلب منه الدعاء وفرق بين أن تدعوه هو. Ada perbedaan antara meminta doa dari orang soleh dengan berdoa kepada orang saleh, kata Syekh. Nah, الذي لا يجوز هو أن يكون في حال الدعاء واسطة بينك وبين الله. الآن عندما تقول لرجل صالح ادعو لي، الآن هذا الرجل الصالح عندما يدعو هل سيكون هناك واسطة بينه وبين الله؟ contoh misalkan kata Syekh, engkau meminta doa dari orang saleh. Apakah kemudian di antara orang soleh ini dengan Allah ada perantara? الرجل الصالح سيدعو الله لك فيدعو الله عز وجل لك. Nah, orang yang soleh ini akan langsung meminta kepada Allah tanpa perantara siapapun. Nah, المهم أن الدعاء إذا خرج يخرج من إنسان إلى الله مباشرة. yang penting kata beliau, doa itu jika keluar dari seseorang maka doa ini langsung dipanjatkan kepada Allah. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن هناك رجل صالح من أهل اليمن اسمه أويس القرني. Nah, Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat bahwa ada orang soleh dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. وقال من رآه فليطلب منه الدعاء فإنه مستجاب. Barang siapa yang menjumpai dirinya, melihat dirinya, maka mintalah doa darinya. Artinya didoakan olehnya karena doanya mustajab, kata Rasulullah SAW. عمر رضي الله عنه كان ينتظر أويس في كل موسم حج، يسأل أهل اليمن أفيكم أويس القرن؟ يقولون لا، السنة التي بعدها حتى في سنة من السنين وجده فقال ادعوا الله لي فدعا له. Umar bin Al-Khattab itu sampai menantikan Uwais di setiap musim haji. Setiap berjumpa dengan penduduk negeri Yaman, beliau selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka mereka mengatakan tidak, sampai datang 1 tahun di mana Uwais betul-betul datang. Dan kemudian Umar mengatakan, ud'ullaha li, mintalah kepada Allah untuk diriku, berdoalah kepada Allah untuk diriku. Idzan alladhi la yajuz huwa 'indama yakhruj ad-du'a. لا بد أن يخرج الدعاء من إنسان إلى الله مباشرة. Ya, yang diperbolehkan, yang diizinkan adalah doa ini ketika keluar, maka doa ini langsung dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara siapapun. Nah, wallahu a'lam. Itu jawaban Syekh, dan sekali lagi jazakallahu khairan ya Syekh. Amin wa jazakumullah khairan ala hadhihi al-tarjamah at-tayyibah al-mubarakah. Nah, wa yas'adukum insyaallah taala. Semoga Allah membalas kebaikan Syekh yang telah berkenan hadir ya ke kota kita, ke Masjid Al-Aziz. Dan ana minta untuk jamaah tidak berdiri dulu sebelum Syekh selesai ya. Ini diantara adab penuntut ilmu itu, ketika belum selesai 100% jangan kemana-mana. Ini adab, ini akhlak mulia. Dan mudah-mudahan hadirin bisa mengamalkan ini dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, rumah antum tidak akan pindah insyaallah taala, masih pada tempatnya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada antum semuanya, kebaikan, keberkahan, dan juga doakan Syekh ya agar beliau senantiasa berada dalam kesehatan, kebaikan, dan ilmunya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala. Dan mungkin akhir perjumpaan ini akan diakhiri oleh Pak Saleh Al-Jaili. Fadhal. Jazakumullah khairan ya Syekh Utsman Saleh Ali Al-Maki, wa jazakallah khair ke Ustaz Abdullah Maretan atas ilmu yang diberikan pada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita bisa
lakukan yang 3 hal tadi, sabar, zikrullah, dan membantu orang fakir miskin, janda, dan yang lain-lain. Kami juga atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menertibkan anak-anaknya. Alhamdulillah kegiatan kita berlangsung dengan hikmat sampai akhir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita doakan Syekh Utsman, Syekh Abdullah Maretan sehat terus, ilmunya barokah terus. Dan kita doakan semoga Syekh Utsman Saleh Al-Maki ini insyaallah Ramadan bisa di sini. Ya. Bisa memimpin 30 hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Antum berdoa, kita pun juga insyaallah berdoa sehingga tarawih 30 hari insyaallah hatam Quran Syekh Utsman ada di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair. Amin. Terima kasih yang ini yang bisa saya sampaikan.